Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, nama saya Fatia Rahma Hajat dengan NIM 0305213102. Saya dari kelas PMM 5. Nah, di sini saya akan membahas tentang paragraf. Apa sih itu paragraf? Paragraf adalah satuan bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat penjelasan dalam hikmat. Satu paragraf sekurang-kurangnya 2 kalimat. Jika paragraf itu terdiri dari 2 kalimat, maka kalimat pertama merupakan kalimat utama dan kalimat kedua merupakan kalimat penjelas. Pada umumnya, sebuah paragraf lebih dari 2 kalimat. Sebuah paragraf biasanya terdiri dari pikiran, gagasan, atau ide pokok yang dijelaskan dengan kalimat pendukung. Pembuatan paragraf terdiri dari fakta dan opini yang berisi tentang penjelasan berdasarkan kenyataan yang terjadi, kemudian diberi pikiran penjelas berupa pendapat penulis. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang memiliki kepaduan yang sesuai dengan inti dari paragraf tersebut. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi dan syarat paragraf. Yang pertama, fungsi pembentukan paragraf. Paragraf dibuat oleh pengarang tentunya memiliki beberapa fungsi yang akan memudahkan pengarang tersebut membuat tulisan. Adapun fungsi pembentukan paragraf dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, menampung bagian kecil gagasan karangan. Yang kedua, membentuk penggalan-penggalan pikiran pengarang. Yang ketiga, memudahkan pemahaman jalan pikiran pengarang dengan cara memisahkan pikiran utama yang satu dari yang lainnya. Yang keempat, pengarang melahirkan pikiran secara sistematis. Yang kelima, sebagai tanda pikiran baru dimulai. Yang keenam, pembaca mudah mengikuti dan memahami alur pikiran pengarang. Kemudian ada syarat-syarat pembentukan paragraf. Membuat paragraf terdapat syarat-syarat pembentukan paragraf agar mempermudah penulis dalam menuangkan ide dan gagasannya dalam penulisan paragraf. Syarat-syarat pembentukan sebuah paragraf diantaranya ada kesatuan. Kesatuan itu dalam satu paragraf hanya berisi satu pikiran utama. Yang kedua ada kepaduan atau hubungan antar kalimat dalam satu paragraf berkaitan. Yang ketiga isinya relevan dengan karangan. Yang keempat, pengembangan. Pengembangan itu sebuah kalimat utama dalam sebuah paragraf dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang unsur paragraf. Pembentukan paragraf yang baik kiranya memerlukan beberapa unsur. Yang pertama, unsur kesatuan. Yang kedua, unsur koherensi. Dan yang ketiga, unsur pengembangan. Apa sih unsur kesatuan itu? Unsur kesatuan itu adalah kalimat-kalimat dalam satu paragraf harus menggambarkan hubungan dan menunjukkan ikatan untuk mendukung satu gagasan dan pikiran sebagai pokok pikiran. Kesatuan berarti ada hubungan mengenai masalah dan tema dalam pengembangan. Yang kedua ada unsur koherensi. Unsur koherensi itu adalah kekompakan hubungan antara sebuah kalimat dengan kalimat lainnya yang membentuk satu paragraf. Koherensi atau kepaduan yang baik terjadi hubungan timbal balik antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Misalnya, dalam kalimat awal menjelaskan tentang keindahan alam Indonesia, maka dalam paragraf tersebut berisi hal yang sama. Yang ketiga ada unsur pengembangan. Unsur pengembangan itu adalah gambaran mengenai kesatuan dan penyatuan akan jelas terlihat dalam pengembangan paragraf. Informasi-informasi dan keterangan yang diberikan ada hubungannya dengan kalimat-kalimat yang harus berkembang dalam paragraf tersebut. Selanjutnya, ada kerangka paragraf. Sebelum membuat paragraf, sebaiknya menyusun kerangka paragraf terlebih dahulu. Karena dengan menyusun kerangka paragraf, maka akan mempermudah penulis dalam membentuk sebuah paragraf. Cara penyusunan paragraf itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, menentukan tema terlebih dahulu. Yang kedua, menentukan ide pokok dengan menuangkan kalimat yang menjadi ide dasar paragraf. Dan yang ketiga, menuliskan kalimat penjelas untuk mendukung ide pokok. Nah, selanjutnya di sini saya akan membahas tentang macam-macam paragraf.
paragraf dapat dibagi berdasarkan isi dan letak kalimat utama. Adapun penjelasannya sebagai berikut. Kita akan membahas tentang jenis paragraf berdasarkan isi, yang kedua jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya, dan yang ketiga paragraf berdasarkan fungsinya. Di sini kita akan membahas satu persatu ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang jenis paragraf berdasarkan isi. Yang pertama itu ada narasi. Narasi itu adalah paragraf yang menceritakan atau mengisahkan suatu kejadian ataupun peristiwa. Yang kedua ada deskripsi. Deskripsi itu adalah bentuk paragraf yang menggambarkan suatu objek sehingga pembaca seakan bisa melihat, mendengar, ataupun merasakan objek yang digambarkan itu. Yang ketiga ada eksposisi. Eksposisi itu adalah paragraf yang menginformasikan suatu teori, teknik, kiat, atau petunjuk sehingga orang yang membacanya akan bertambah wawasannya. Yang keempat ada argumentasi. Argumentasi itu adalah paragraf yang mengemukakan suatu pendapat beserta alasannya. Dan yang kelima adalah persuasi. Persuasi itu adalah paragraf yang mengajak, membujuk, atau mempengaruhi pembaca agar melakukan sesuatu. Selanjutnya ada paragraf berdasarkan letak kalimatnya. Paragraf berdasarkan letak kalimatnya itu terbagi menjadi 3 paragraf. Yang pertama ada paragraf deduktif, yang kedua ada paragraf induktif, dan yang ketiga paragraf campuran. Paragraf induktif itu adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Yang kedua ada paragraf induktif. Paragraf induktif itu adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan penjelasan-penjelasan, kemudian diakhiri dengan kalimat topik. Paragraf induktif dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu generalisasi, analogi, dan kausalitas. Apa sih generalisasi itu? Generalisasi itu adalah pola pengembangan paragraf yang menggunakan beberapa fakta khusus untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat umum. Sementara analogi itu adalah pola penyusunan paragraf yang berisi perbandingan dua hal yang memiliki sifat sama. Pola ini berdasarkan anggapan bahwa jika sudah ada persamaan dalam berbagai segi, maka akan ada persamaan pula dalam bidang yang lain. Dan yang ketiga itu ada hubungan kausal. Hubungan kausal ini adalah pola penyusunan paragraf dengan menggunakan fakta-fakta yang memiliki pola hubungan sebab akibat. Selanjutnya ada paragraf campuran. Paragraf campuran ini adalah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan persoalan pokok atau kalimat topik. Kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas dan diakhiri dengan kalimat topik. Kalimat topik yang ada pada akhir paragraf merupakan penegasan dari awal paragraf. Selanjutnya ada paragraf berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, paragraf dapat dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada paragraf pembuka, yang kedua paragraf pengembang, dan yang ketiga paragraf penutup. Paragraf pembuka disebut juga paragraf pendahuluan. Paragraf ini berisi ancang-ancang atau arahan tentang apa yang akan diuraikan atau dibahas pada bagian isi wacana. Selain itu, paragraf pendahuluan berisi tentang tujuan dan pembatasan topik pembicaraan. Selain itu, paragraf pembuka mengemukakan hal-hal yang menjadi penarik minat para pembaca. Dengan kata lain, paragraf pembuka itu harus menumbuhkan perasaan ingin tahu para pembaca tentang apa yang akan diuraikan selanjutnya. Yang kedua ada paragraf pengembang. Dia disebut paragraf pengembang karena paragraf ini berfungsi mengembangkan isi wacana. Isi wacana merupakan pengembangan ide-ide atau sub-topik pembicaraan. Yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf penutup ini ialah paragraf yang mengakhiri sebuah uraian, bisa mengandung bermacam-macam maksud atau isi seperti kesimpulan uraian, saran atau harapan, penegasan, kritikan, dan rangkuman isi uraian atau resume.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai paragraf. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu Ampun. See you next time. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.